Oke, selamat siang teman-teman semua. Apalagi bersama Magnet Trader, bersama saya sebagai analis. Oke, di sini kita akan menganalisa market atau review market di market Nasdaq ya pada tanggal 4 Oktober 2023. Yang pertama akan saya berikan analisa yaitu market Nasdaq, di mana di sini kita ketahui market Nasdaq bergerak pada downtrend ya. Karena peak dan low atau trough-nya atau high and low-nya itu saat ini sudah berada di lower peak ya dan lower trough. Karena untuk saat ini marketnya sudah membentuk bagian secondary reaction pada resisten 15.059 ya. Nah, di sini kemudian terjadi rejection dan market bergerak menjadi bearish. Selanjutnya untuk hari ini kita akan menganalisa pada tanggal 4 ini ya di sini. Nah, seperti yang kita ketahui, pertama kita menganalisa secara daily, kemudian kita lihat high and low dari candle sebelumnya ya atau hari sebelumnya, di mana posisi high lebih rendah dari high sebelumnya, kemudian posisi low lebih rendah daripada low sebelumnya. Nah, artinya market saat ini masih terus bergerak bearish ya atau bergerak melemah. Nah, kita akan mencari posisi nantinya itu sell ya. Nah, akan tetapi kita juga menentukan titik resisten atau supportnya. Nah, di sini kalau saya sudah mendapatkan garisnya yaitu di area 14.840 ya untuk resistennya, karena di sini bagian support yang menjadi resistennya nantinya. Kemudian juga ada support yang memang sudah disentuh yaitu di 14.651 ya. Di sini ya, yang garis ini yang merah ya. Kita lihat, oh ya sorry, 14.666 ya. 0.93 itu menjadi bagian titik supportnya ya. Nah, kemudian support berikutnya juga kita pertama menggunakan dari sini tadi kita tarik Fibonacci. Nah, ini berada di pertama ada 14.586 sampai dengan 14.458 itu bagian support secara Fibonacci. Kemudian secara trend ini moving average-nya masih di bawah ya. Kemudian juga Bollinger Band-nya juga masih cenderung melemah. Artinya kita mempersiapkan posisi sell ya. Nah, kemudian untuk risk-nya sendiri kalaupun sell itu resistennya ada tadi di 14.840 ya. Nah, di area sini. Nah, kemudian untuk berikutnya kita turun ke H4, di mana H4 memang belum ada terjadi valid swing low kembali ya untuk apakah dia bisa bergerak bullish ya atau memang di sini akan terjadi sideways. Tapi saya lebih cenderung karena marketnya sudah berada di bawah low dari candle sebelumnya. Nah, di sini belum ada tanda-tanda swing low, artinya market tidak tidak bergerak rejection atau pembalikan arah, kecuali dia nantinya benar-benar bisa break di area 14.731 dan 14.737 secara impulsif ya. Ini di garis yang sudah saya tandain. Nah, kalau dia impulsif bullish-nya berarti ini masih bisa bergerak menguat ya atau bergerak bullish sampai dengan resisten 14.840. Nah, akan tetapi rekomendasi saya itu kalau mau buy itu harus berada dia break dari 14.840 ya. Baru kita ambil posisi buy. Kenapa tidak dari bawah? Karena bisa saja dia masih breakout untuk melanjutkan pelemahan. Kemudian untuk sell-nya itu memang harusnya dia break di sini secara impulsif, tapi ini belum ada tanda untuk break-nya, jadi kita tidak mengambil terlalu dini ya atau terlalu cepat untuk memposisikan sell saat ini. Walaupun dia memang bearish, tapi bisa saja akan tetapi risk kita akan lebih jauh ya. Itu bisa sekitaran sampai 14.840 itu cukup tinggi ya. Kalau kita ukur
Ini sekitar hampir 200 pip ya, cukup besar risikonya. Nah, akan tetapi kalau saya menyarankan sell, biar saja dia dulu retest kembali di area ini atau sampai dengan resisten ini, kemudian dia benar-benar rejection baru kita posisikan sell ya. Nah, kemudian untuk pelemahannya sendiri, kalau memang ini di breakout, itu kemungkinan besar dia bisa sampai ke support Fibonacci 14.458. Karena yang saya temui dia berada di support ini ya. Tapi apabila masih dia bergerak base di area ini, maka kita tunggu saja posisinya. Kalau saya lebih merekomendasikan sell-nya di area sini 14.731 ya atau 14.737 ya, dengan risk itu sekitaran 14.840. Kalau kita pun ambil risknya itu sekitar 100 pip ya, 110. Nah, untuk target terdekatnya teman-teman bisa saja 100 pip seperti biasa ya. Kita konsistensi dengan 100 pip dan 100 pip ya, 1:1. Nah, karena kenapa di sini SL-nya tidak di sini, karena memastikan dia tidak benar-benar masih berada di bawah resisten ini ya. Benar berada, berada di bawah resisten ini dan setelah itu dia benar-benar break, dan rejection di area ini untuk melanjutkan bearish-nya ya. Nah, itu untuk market Nasdaq. Jadi silahkan teman-teman nanti menunggu validasinya. Nah, kalaupun ini benar-benar dia impulsif break, maka bisa saja teman-teman sell di area ini. Kemudian SL-nya tidak usah jauh-jauh, itu berada di area Fibonacci 14.767 sini saja ya. Fibonacci 618. Nah, itu untuk market Nasdaq. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke market gold ya atau XAU XAU USD ya, ZAU USD. Oke, di sini kalau kita lihat marketnya memang masih bergerak bearish ya. Di sini atau masih downtrend. Saat ini belum ada tanda-tanda dia reversal untuk pembalikan arah karena belum ada marketnya signifikan bergerak bullish secara daily ya. Walaupun ada pergerakan bullish di time frame kecil, akan tetapi resikonya cukup besar untuk teman-teman mengambil posisi buy. Nah, di sini saya juga sudah memberikan tanda untuk support and resistance-nya. Ini kalau saya perhatikan memang dia sudah berada di support Fibonacci yang paling jauh yaitu 1825,86 ya. Nah, di sini kebetulan juga ada area-area support. Nah, akan tetapi support yang paling bawah masih ada ya di 1811,90. Nah, bisa saja market masih lanjut sampai support, itu support terdekat dan support yang ini jadi areanya ya. Di sini ada resisten become support, di mana resisten-resisten sebelumnya juga bisa menjadi supportnya ya. Artinya ini market masih berpotensi bisa melanjutkan pelemahan. Nah, kita lihat juga secara daily itu moving average-nya masih cenderung ke bawah dan Bollinger Band-nya juga masih cenderung ke bawah, jadi belum ada potensi untuk kita mengambil posisi buy atau dia bergerak bullish ya. Nah, untuk resistennya itu pertama ada di 1843,67 dan sampai dan 1856,36 ya. Nah, di area ini jadi resistennya. Nah, biasanya kalau kita lihat juga di sini high and low candle sebelumnya memang dia masih high, low, lower high, dan lower low, artinya masih bergerak rendah di bawah low-nya. Walaupun hari ini nih masih jadi tanda-tanda dia masih berada di atas low candle sebelumnya. Nah, kita pastikan nanti dia bisa break dari high candle ini. Kalau memang dia impulsif, bisa saja dia menguji area resistance ini, tapi dia kembali lagi melemah ya. Atau kita benar-benar nunggu pola atau chart pattern-nya dia berbalik arah. Seperti itu ya. Nah, bisa teman-teman turun time frame H4. Nah, di sini saya sudah memberikan tanda ya. Kalau di hari sebelumnya itu kalau kita perhatikan dia di sini, ini tidak impulsif maka dia melemah kembali ya. Nah, ini turun cukup ini ya untuk teman-teman yang posisinya masih sell itu masih bisa ya. Nah, untuk saat ini dia masih ketahan di resisten become support ya yang warna biru.
yang mana ini juga menjadi, bagian daripada support-nya. Bisa saja ini menjadikan dia, ada pola pergerakan untuk bergerak bullish. Akan tetapi kalau di sini dia break secara impulsif, baru kita mengambil posisi buy. Kenapa tidak di bawah? Karena bisa saja marketnya masih melanjutkan ya. Nah, di sini juga ada indikator pivot yang saya gunakan, di sini masih ketahan di area pivot 1823 ini ya. Nah, jadi kalau saran saya, kita benar-benar menunggu timing marketnya yang pas ya. Di sini memang, kalau saya menunggu dia kembali retest ke area sini, karena bisa saja dia setelah tetap rejection di sini kembali melemah. Karena belum ada tanda-tanda dia bullish maupun chart pattern ya, itu masih belum ada. Jadi di 1829 sampai 30 ini bisa menjadi, area jaga-jaga buat teman-teman, memposisikan sell kembali. Nah, untuk risk-nya juga ini perkirakan sampai kalau memang sell masih di area sini di 1843 ya. Nah, itu mungkin teman-teman bisa mengambil 100 pip lebih dahulu ya, atau sampai dengan nanti dia akan menuju supportnya sampai dengan 1811 bahkan sampai 1804,12 ya. Nah, di sini area-area supportnya karena masih potensi dia, bearish ya, dan downtrend-nya masih masih downtrend ya, belum ada uptrend. Nah, ini juga kalau memang dia nanti impulsif secara break daily, dia break dari high ini 1833,6 itu, bisa saja dia memang akan terjadi bullish di area sini ya. Nah, itu, untuk itu saya biasanya memberikan tanda seperti ini ya. Nah, ini bisa jadi bagian resisten juga, karena ini kalau memang dia kembali bullish itu harus break supaya dia terbentuk valid swing low ya. Sama halnya dengan time frame kecil di H4. Kenapa saya tidak mengambil di H1? Karena bisa saja di H1 masih potensi dia melemah ya. Jadi saya masih mengambil posisi marketnya itu berada di bawah ya. Masih bearish ya, belum ada tanda-tanda dia reversal ya. Artinya jangan pernah kita berasumsi market akan berbalik arah kalau memang, potensinya masih belum ada tanda-tanda dia benar-benar reversal ataupun, rejection ya. Karena bisa saja ini masih dia kalaupun naik itu masih koreksi atau menguji area resisten kembali ya. Setelah itu dia bisa saja rejection dan melanjutkan pelemahan. Seperti hal-hal sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa cek di video-video sebelumnya atau di grup ya, diskusi grup. Nah, untuk teman-teman yang belum bergabung silahkan bergabung di Magnet Trader, bisa lewat Telegram maupun Discord. Itu ada di websitenya, yaitu www.magnettrader.id ya. Nah, silahkan teman-teman login di situ. Di situ juga ada untuk login di Telegram. Nah, kemudian, untuk fundamental pada malam hari ini indikatornya kita bisa melihat pukul 9 nanti malam ada ISM Service PMI ya. Itu dia dari sebelumnya secara forecast itu bergerak lemah ya, lebih rendah kurang lebih 0,9 poin saja ya, rendahnya dari bulan sebelumnya, tapi kita masih tunggu aktualnya. Nah, biasanya untuk fundamental saya lebih, kalau memang kita ikutin fundamental, lebih baik masuknya setelah fundamentalnya valid ya, atau setelah selesai. Nah, biasanya saya tetap teknikal lebih awal ya. Kemudian untuk saat ini yang masih sell bisa saja untuk tetap bertahan selama dia masih berada di bawah resisten 1843 ya. Kalaupun yang posisinya buy mungkin ini cukup hati-hati ya, kalaupun risknya cukup sampai di 1815,35 ya, berada di low ini. Kalau memang dia bisa bergerak bullish ya. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman yang ada mengambil posisi buy, lebih baik berhati-hati atau mengurangi risknya ya. Nah, mungkin itu saja dari saya untuk analisa market Nasdaq dan Gold pada hari ini.
nanti akan kita review kembali pada pukul 9 malam ya. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali, tetap bersama Magnet Trader. Terima kasih.